Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Good morning. Good morning. Sahabat Mangun. Ya, halo Bu. Kuale. Mau saya apa Anda yang opening? Ya, Anda. Oke, selamat datang kembali di Paman Podcast ala Mangunan. Tagline-nya apa ayo? Semua orang adalah guru. Betul. Hari ini itu temanya satu tema maksudnya. Karena Anda lihat yang di kaos di belakang sana itu. Mana Bu? Belakang Anda. Gambar apa itu? Romo Mangun. Naik Vespa. Dan yang hadir hari ini juga ada hubungannya dengan Vespa. Mulai pusing dia kalau saya sudah menyinggung soal Vespa. Pak Janu, yeay. Ada apa dengan Vespa? Apalin muka gue. Oh ya itu. Mukanya ya. Nanti kalau ketemu di jalan boleh disapa. Mau salam-salam dulu buat teman-temannya enggak? Sehat selalu ceria. Teman-temannya yang di itu loh, apa? yang di sana itu. Oh enggak usah. Nggak usah. Disebut nama boleh enggak? Enggak usah. Buat teman-temannya Pak Janu yang di luar, halo. Halo. Iya. Ada apa dengan Vespa tadi? Jawab dulu, Pak. Vespa. Yang pertama itu turun temurun. Oh. Dari kakek bapak ke saya. Punya Vespa. Vespa-nya kakek dulu tahun berapa? Apa jenisnya? Super 62. Super 62. Dulu kakek. Masih ada? Udah enggak ada. Oh, Bapak juga berarti Vespa-nya Bapak lain. Lain, super yang 77. Super 77. Lalu yang punya Pak Janu? Sprint 78. Sprint 78, keluarga Susi ya? Super Sprint. Ada cerita istimewa emangnya Pak? Selain karena ini ya, turun temurun. Apa ya Bu? Vespa itu untuk profesi masuk, pekerjaan masuk, di segala bidang itu masuk sebuah Vespa itu. Sampai ke ngarit pun masuk. Karena buat bawa suket ya. Itu amat oke. Roso. Jadi teman-teman, ada mungkin ya yang pernah melihat pertunjukan ini loh Pak, apa namanya? Akrobatik tapi pakai Vespa. Jadi ada satu naik Vespa, lalu di sini tuh susun orang banyak gitu sampai membentuk satu formasi, tapi cuma dengan satu Vespa dari itu kuat loh. Gitu kan? Karena gardan sih Bu ya. Langsung ke mesin gitu. Iya, jadi terus itu rangkanya apa? Itunya kan juga lebih kuat ya. Sampai ke musik pun masuk. Ya, kok bisa gitu? Gak tahu. Karena Romo Mangun dulu juga punya Vespa, ada dua. Ada yang tahu? Kita bikin kuis kali ya? Oh bisa itu. Kuis ya? Dan siapa yang menemukan Vespanya Romo Mangun? Coba yang di rumah teman-teman silahkan tebak. Dulu punya Romo Mangun itu punya dua Vespa. Silahkan sebutkan jenis dan tahunnya dengan lengkap di kolom komentar. Nanti hadiahnya sama Bu Tami 1 unit PTS. Waduh, jangan. Tinggal satu, jangan. Gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong kaos yang belakang udah punya dong ya? Sudah pesan tapi belum diambil. Oh iya, itu bersama ke Pak Moko kalau itu nanti ya. Kenapa Vespa? Karena pertama tadi ya, Romo Mangun itu dulu ketika ada peristiwa 98 itu lewat di Jalan Gejayan depan sini nih, depan kantor itu naik Vespa, dan itu satu peristiwa, satu momen yang legend gitulah. Gitu Pak. Legendaris. Jadi Romo momen Mangun Romo Mangun juga naik legendaris. Legend numpak legend. Wah, naik Vespa tambah ya. Menjadi legendaris. Betul. Pak. Vespamu satu apa berapa sih? Banyak katanya. Di rumah itu ada 3. Kepake semua? Nggak kepake. Sementara ini tidur dulu. Kenapa? Membangunkannya perlu modal. Oke. Yang penting jangan dikemana-kemanain ya. Di bengkel 1. Oh, bengkel yang sebelah situ? Di
di Klaten. Oh, kirain bengkel yang sebelah Mas itu bukan ya? Halo Mas, saya punya bengkel, saya kenal loh. Pak Janu, oke, jadi ini ya. Di Mangunan itu ya bukan sebuah kebetulan ya. Ada beberapa orang yang menyukai Vespa. Salah satunya tuh Pak Janu, dan Pak Janu ini satu yang paling ikonik itu kayaknya ya, yang suka Vespa di Mangunan. Padahal nggak pernah bawa Vespa. Padahal nggak pernah dibawa. Tapi kok bisa terkenal? Itulah makanya. Utami sih. aku kasih tahu Pak Karol. Berarti gara-gara Pak Karol. Oke. Sudah berapa lama di Mangunan? Du Dor. 2020 Januari 2020 berarti 2 tahun Januari depan. Oh, kenapa bisa sampai ke Mangunan? Apakah karena tahu Romo Mangun dulu punya Vespa? Nggak nyambung gitu ya? Nggak nyambung, Bu. Ya siapa tahu, Pak. Sebenarnya Motivasiku kayak gitu soalnya. Absurd. Diajak teman sih. Oh gitu. Ada satu posisi guru yang kosong. Tapi sebelumnya udah pernah mendengar soal Mangunan? Belum dengar. Oke. Jadi Karena waktu kan- mau masuk sekolah apa nih gitu, kaget nggak sih? Enggak. Saya iyakan dulu langsung ya kan. Heeh. Begitu wawancara bla 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 bla. Ya, gitu aja, besok langsung masuk. Sama siapa dulu wawancaranya? Ibu Ovi. Oh, halo Ibu Ovi. Halo, Ibu. Halo Ibu Ovi, terima kasih sudah menghadirkan Pak Janu. Kok menghadirkan Pak Janu? Ya begitulah pokoknya. Gitu. Berarti waktu itu yang kosong adalah posisi guru apa? Olahraga. Olahraga. Emang lulusannya dulu dari pendidikan olahraga? Duh, nggak tahu saya sporty seperti ini. Enggak sih. Biasa aja. Sporty. Oh, Emang itu? enggak juga. Oh, enggak juga. Kebetulan saya suka olahraga Olahraga apa yang paling disuka? berhubungan dengan air. Bukan. Aku tahu. Bukan. Gebuk bantal. Kan tibone banyu, Pak. Nyetrum iwa. Oh. Enggak berenang. Berenang. Saya suka dari kecil tuh Bulan main naik saya kali. di sungai. Oke. Dan kebetulan dekat rumah itu satu jalan gini, satu gang itu ada 7 mata air. Oh ya. Ya, di Klaten. Main ke Klaten ya. Daerah mana itu? Klaten. Enggak, maksudnya desa apa dusunnya apa yang 7? Sekitaran Umur Sekitar belakang pabrik gula Gondang itu ke utara itu banyak banget. Jogonalan itu ya? Ya, Jogonalan Jogonalan ke utara. Daerah Karangnongko. Oh. Itu banyak banget. Ada Timbul. 7 mata air. Itu kayak, tapi itu sepanjang tahun ada airnya atau kalau kemarau? Sepanjang tahun, Bu. Oh iya. Wow. Mari yang iya, mau ngomong-ngomong kan sekarang sudah mulai Boleh, mulai piknik Sudah ya. dibuka Sudah itu. dibuka, jadi silahkan ya yang mau piknik, kita bisa explore ke mulai dari yang terdekat dulu nih. Oke. Ya kan? Ini depan itu, Bu. Depan ini air. Oh, air nyemplung. Iya, explore terdekat dulu. Oh iya, silakan. Jadi podcast kali ini Pak Janu akan nyemplung. Silakan, Pak. Ditemani Bu Tami. Di bawah sini ada kolam. Tapi selain sebagai guru olahraga yang memang suka olahraga, Pak Janu ini juga seorang seniman. Salah. Ya mbok bener karo Salah. pacar dhewe. Seniman itu berat. Lah, tapi memang begitu kok. Mungkin bisa dikatakan pekerja seni saja. Oh. Ya, beda. Penikmat seni? Penikmat seni, pelaku seni. Pelaku seni. Nah, itu lebih cocok kayaknya. Karena ya, kamera yang ini, yang tengah ya, di belakang sini ini adalah karyanya Pak Janu. Jadi Bukan. tapi boleh diceritain lah. Ini prosesnya bagaimana, dari apa, gimana? Sebenarnya bukan karya saya, ini karya teman-teman Migunani. Teman-teman Migunani. Yang dibidani oleh Pak Janu untuk waktu itu eventnya pas karya seni lukis gitu ya. Oh ya. Dan yang mementori Pak Janu. Ya, itu karya teman-teman di Migunani. Ini kenapa Pak kok idenya ini gitu? Idenya dari Migunani sendiri ya. Sebelum ke Migunani itu harus
Ini dari ini Oh, ada urutannya. ya ada urutannya. Mm-mm. Ini menyimpulkan pribadi, sosok pribadi, terus masyarakat, Ini profesi. nomor 2, nomor 3. terus ini nasionalisme. Oh gitu. Jadi urutannya seperti ini. Wah, ini Gi masangnya nggak urut ini, Gi. Ya, Sesuk gimana? diwalik. Enggak apa-apa, enggak apa. Oke. Ya gimana untuk Migunani menuju ke Migunani itu harus istilahnya imbang dari keempat unsur ini, pribadi, masyarakat, profesi dan nasionalisme negara sendiri. Migunani. Oke. Ini medianya apa, Pak? Plat, Bu. Plat. Plat. Terus catnya Catnya akrilik aja. akrilik. Akrilik. Oke. Memilih plat karena banyak awet Mm-mm. dan mau dipasang indoor ataupun outdoor pun awet gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kalau akrilik kan gampang menempel, Ya. Nih gampang ya. menempelin. Gampang. Finishingnya Warnanya. kemarin sedikit pakai spray, clear spray. Untuk coating gitu ya, biar Iya. awet. Mantap, Pak Janu belajar mengenai, karena ya selain pinter gambar, Pak Janu ini juga pinter nyanyi, main musik, dan udah berapa lagu yang diciptakan? Salah satunya yang Good Morning itu. Iki. Nah iya, mana gitarnya ya? Aduh, nyanyi. Ah. Ini nggak dilanjutkan dulu? Ya ini dulu. Oh, iya. Dari keempat unsur ini harus seimbang harusnya. Seperti kemarin kalau lihat di Instagram IGTV-nya DED, Mm-mm. ada displaynya itu ada lingkaran di atas, Betul. Ya. lingkaran di atas gitu. Mm, Dan posisi lingkarannya itu menjunjung di pundak, di sini ya. ya, dijepitkan di pundak. Oke. Dan lingkaran tersebut ada warna merah putih. Kita bermain simbol aja sih, merah putih. Indonesia. Indonesia, di lingkaran Indonesia sendiri gitu. Oh, keren. Dan di pundak ini jepit, kenapa di pundak? Ha-ha. Ya memang tanggung jawab Indonesia itu di pundak kita. Oh, gitu. Oh, tak pikir kemarin waktu dipasang di awalnya ini kan dipasang di dalam ruangan sini ya, teman-teman. Dan itu memang ada ada lingkarannya gitu, terus ini muter. Tak pikir ya cuma iseng aja gitu. Ternyata Enggak. ada maknanya. Iya, Wow. ada maknanya gitu. Ya sebelum ke masyarakat, profesi ataupun negara itu harus migunani untuk diri sendiri dulu, menguatkan diri dulu. Setelah kuat ya berani, harus berani ke masyarakat, profesi merawat dan lalu ini. negara. Gitu. Pantesan yang di nomor 1 itu ada simbol hati ya, ada Ya. gambar hati. Ini karyanya Romo ini, Romo Edi. Romo ini gambar hati netra kuwi. Oh, gambar ini Ini kan per kelompok ya kemarin. per kelompok, Ya? Heeh. empat orang. Oke. Per Jadi kelompok sih. ini pasti, ini siapa ini, cantik banget, ada bunga-bunganya juga. Ini siapa ya? Lut. Wah, keren. Wah. Itu sih Kenapa? kurang lebih seperti itu. Ini berarti apakah membutuhkan pemikiran yang panjang untuk ketika waktu itu ngajak teman-teman bikin ini gitu? Enggak sih, enggak panjang. Tapi berawal sebenarnya dari kertas dulu. Kertas kan dipikir lagi enggak awet. Paling Ya. cuma ketika digambar sudah disimpan, tinggal telekuk, suwek gitu kan. Terus ganti gimana? Pakai plat. Ini Pak Janu yang membuat platnya ini. Ya, Konconnya tukang plat, Pak. enggak sisa. Ora toh. Ya, Teman saya ada ada yang teman plat ada. seniman plat Ya, ada, ya. halo. Halo. Salam. Gitu. Di Grendo dipotong pakai gunting gitu. Sesore sih kemarin, cepat banget. Oh, ini ukurannya sama ya? Ukurannya seanak saya. Oh, pakai ukur. Jadi anaknya suruh begini. Suruh berdiri aja, ini tingginya Oh, 90 terukur. 90 cm. 90%. Halo, Dede. Nonton ya. Oke, manusia. Ternyata ada ini ya, ada filosofinya. Ya sebuah simbol, apapun simbolnya itu pasti ada makna dan filosofinya. Diciptakan tuh seperti Nah, itu tadi. Karya Pak Janu. karya teman-teman. Oke. Menggambar sudah cek. Yang nyanyi. Jadi ada salah satu lagunya
salah satu apa salah banyak ya yang sudah terupload di Salah satu aja. ya, YouTube-nya kita tuh yang terbaru yang Good Morning kan. Ya, Yang kita sebut wah Pak Janu pang-pangan. Apa pang-pangan? Pangwet apa? Emang genrenya begitu? enggak juga. Enggak. Ya dimana sebuah musik itu memberi semangat itu ya dengan seperti itu. Kalau cuma petikan kan melo-melo sedih, kurang semangat gitu. Ambiar, ya, malah ambiar ya. menginspirasi bisa, tapi untuk menyemangati mungkin jarang orang semangat dengan lagu seperti itu. Iya sih. Itu berarti genrenya apa tuh yang nanti tolong ya yang di rumah kalau penasaran scroll aja Jangan, di jangan. YouTube sini ada lagunya Pak Janu dinyanyikan bareng teman-teman kelas Kelas 8. Judulnya apa? Sahabat Mangun. Bukan Good Morning. Bukan. Kita kok taunya Good Morning. Iya. Judulnya Sahabat Mangun, silahkan. Itu Pak Janu terinspirasi dari Dari apa? sih Pak? Dari netral bukan? Bukan. Dari Lokakarya. Oh dari lokal. Wah. Iya. Lokal. Dari Lokakarya kan ada nih memaknai sebuah materi ini dimaknai dengan simbol ataupun apa aja karya apa tuh. Nah saya buat lagu karena simbol kan sudah sering main simbol, main gambar, main Yang kata. secara visual. Saya buat lagu gitu. Dengan mengangkat kritis, tanggung jawab, mandirian, kerjasama dan teman-temannya itu yang Eki tentunya. Eki. Oh itu berarti itu lagu yang Eki. Eki. Itu soalnya ya kalau lagunya itu headbanging gitu loh. Ya kan kita jadi berasa kangen nonton konser kan. Bener banget. Nyanyikan dong. Gak bisa enggak. Nggak usah pakai gitar lah, udah lala ini aja, vokal aja. Ya kita keploi. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Piye? Ketukannya piye? Nah, ayo. Good morning. Good morning. Good morning. Sahabat Mangun. Selebih lengkapnya scroll ya di YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Good morning. Kita tahunya itu lagu banyak Good iya. Morning. Ya karena ada pertanyaan juga. Kenapa good morning? Nah, kenapa? Enggak good afternoon, good night Good gitu. night. Hah? Karena dimulai dari menyapa, good morning, memberi semangat dan kan waktunya panjang gitu. Karena pagi itu biasanya orang butuh semangat gitu ya. Ya, itu menyemangati aja dan menyapa. Apalagi untuk sahabat Mangun itu kan pagi. Halo, sahabat Mangun. Halo, Biasanya kalau di kelas gitu iya. ya. Halo. Anak-anak sudah hafal. Sebagian apa. Tapi cuma kalau di nyanyiin di setelin itu mantuk-mantuk aja. Iya, karena itu selalu pasti akan bikin kepala kita mengetuk-ngetuk. Gitu. Gambar. Nyanyi, main alat musik bisanya apa aja? Gitar jelas. Terus Gitar, bass, gitu gitar, aja sih. bass. Gamelan, Gamelan sedikit-sedikit kalau dimulai lagi bisa. multi talent kan. Enggak Berenang bisa. jago dong. Jago. Mantap. Sekarang sporty. Oh iya, sporty. Sporty. Terus yang paling identik lagi tadi dari Pak Janu itu selain Vespa itu karena topinya dibalik. Enggak toh? Kan Ya. kalau pakai topi kan gitu terus dibalik Iya. gitu. Biar nggak pusing apa gimana? Enggak sih. Kenapa? Karena malas keramas aja biar kotor. Males. Enggak. Tapi, Pak, Biar ini beda lah, beda. Selain itu kan topi membuat saya ini pede gitu aja. emang kalau nggak pakai topi nggak pede? Ya pede, tapi lebih pede pakai topi. Kayak Slash itu kan main band pakai iya, topi. topinya- Cowboy juga pakai topi, enggak pakai topi bukan cowboy gitu. Kalau tidur pakai topi nggak? Enggak, Enggak ya. pakai piyama. Kan ada tuh topi tidur. Ada kan? Tidur ya sangat tuh ya. Ada. Tapi kenapa harus dibalik? Apa, Bu? Ya kalau di itunya apa namanya? Biar kelihatan. Oh, tampak biar jelas gitu ya. atas. Tapi kalau pas kepanasan silau loh kan ininya kan nggak di depan. Ya karena tujuannya bukan untuk menghindari panas, menutupi panas, Untuk merapikan rambut. merapikan rambut. Oke. Sip. Terus fakta lagi dari Pak Janu adalah punya kebun
Apa Pak? Melon. Ya kalau Gitu. ya Iya bukan nggak sih? melon ya. Kebun Punya buah. sawah sih sawah. Sawah. Kita ketemu Pak Janu yuk kita. Boleh. Nunggu panen tapi ya. Ini sekarang panennya kita sekarang ambil. baru cabai. Oh. Karena di musim penghujan melon itu perawatannya sangat susah. Gitu kok telat loh. Tiba-tiba tepuk tangan telat lagi. Cabai. Cabe sudah berapa bulan? Ini tadi Baru siang. nanam. Tadi siang tuh panen pertama. Cabe Cabai rawit. Cabe rawit. Oke. Ikut garap sawahnya juga di rumah. Kalau slow Bu enggak diskusi atau enggak RPPR Nggak garap penilaian barang ya. pasti membantu Bapak. Sangat berbakti kepada orang tua. Ya, bisanya baru itu Bu, baru berbakti. Keren loh. Sebagai seorang anak ya tidak Ya melupakan. karena paling dekat anaknya cuma saya. Oh, yang lain Yang lain kakak-kakaknya jauh. jauh. Oke, Pak. Kembali lagi. Apa yang membuat Pak Janu nyaman dan betah di Mangunan? Friendly, toleransi, Teman-temannya teman-temannya, lingkungannya, betah ya? friendly, Berarti betah. ya? betah. Mm-mm. Apalagi Friendly ya? yang gimana nih maksudnya? Ya sepadan. Gimana ya? Gojekan kiri itu Kompak. bisa kompak. Heeh. Terus apa ya? Ya kayak dolan lah Bu, tapi kalau di luar gini ya. Kalau udah di kantor ya udah. Iya, sesuai job Sesuai desk-nya ya. job. Tapi kalau di luar jam kerja bisa menjadi teman. Berarti Ya. bukan cuma teman kerja tapi juga teman ngobrol, Ya, teman gitu. main gitu ya. Dan dinamikanya seru, beda dengan sekolah-sekolah. Beda. Bedanya gimana? Beda. Saya sebagai pendatang baru loh ini membutuhkan. Sama-sama baru loh. Ya enggak kan lamaan dirimu tetap. Enggak. Apa ya bedanya? Ya enggak konvensional. Hmm. Kekinian tapi das sat Apa ya, wih, das, tap gitu kan. Sat bet. Oke lah. Sekarang kalau tahun lalu berarti di kelas keliling ya. Rolling Kalau ya. sekarang kan di kelas Kelas 8. Kalau yang Kemarin tuh kan di kelas 7. di kelas 7. Karena saya cuma supporter aja, Bu. Masih supporter, tim pendukung. Nah, kalau sekarang kan sudah lebur ya, sudah tidak ada mapel kan karena di SMP Ya. sudah tim Ya, tim. kelas. Tim. Lalu teman-teman kelas 8 tetap kompak ya guys. Jangan lupa nonton Pak Janu di sini. Sumu Bu. Sumo, memang ini lampunya dinyalain sana sini. Tadi hujan, tapi ini pas tidak hujan jadi semoga audionya clear ya. Oke, Clear. sip. Pak Janu, lagi Iya, Bu saya Tami. mau nanya. Lagi baca buku apa? Aduh. Sempet gak sih baca buku tapi meskipun yang bentuk Iya, Bu. digital atau Baca. apa gitu? Ikro. Bacalah. Ikro. Sudah sampai ikro Iya. berapa? Baru 1 nemenin anak aja sih. Oh, nemenin anak. Tapi Selain untuk- itu, Kemarin tuh baca baru dapat berapa halaman tuh? Pijar-pijar penyikap rasa. waduh apa itu? Itu buku tentang wacana seni dan keindahan. Jadi persepsi-persepsi mulai dari Plato sampai Didar ya. Kok berat? Enggak berat juga sih, Bu. Filosofi sih mesti buku nih. Enggak. Jadi Oh, enggak. persepsi-persepsi seni dari beberapa tokoh gitu. Oh, memang Anda Seni ini dan keindahan. bukan cuman pelaku seni tapi juga terus belajar gitu ya. Maksudnya tidak cuman prakteknya tapi teori-teorinya, refleksi-refleksi tentang seni gitu juga dibabat habis dong. Enggak juga sih, Bu. Sebenarnya saya Ya. suka senang dolan aja. Enggak membaca tuh sangat istilahnya racun saya. Membaca Kok itu. bisa? Karena semakin banyak membaca itu semakin Candu. merasa bodoh. Wah, Itu aku saya bukan kurang. merasa bodoh. Kak saya. Betul. Tapi justru di situ Pak Kok ngene ya, pin maca lagi. Kok ngene ya? Sokrates bilang orang yang bijaksana itu anak kecil, seperti anak kecil. Jadi dia selalu haus untuk bertanya. Iya, bertanya aja. Iya, jadi Nggak membaca. kurang. Ternyata aku belum tahu apa-apa, berarti aku harus cari tahu. Berarti Anda adalah tergolong orang-orang yang bijak. Dan untuk membaca tuh waktunya kurang kalau saya. Sekarang telat untuk membaca tuh telat saya.
Toh tidak ada kata telat lah Pak untuk memulai. Karena nanti yang lainnya nggak keconggah, nggak Nggak kegarap. Iya, iya benar juga sih. Sibuk sekali. Ya sebagai bapak rumah tangga. Sebagai bapak yang baik ya harus Ya harus ditemani. Eki juga sebagai bapak rumah tangga itu. Bapak yang Eki ini kepiye? Piye bapak rumah tangga yang Eki? Gimana? Bingung lah ya, ini masih mendalami keekian bapak rumah tangga itu seperti apa gitu. Oh, terus berpraktek eksplorasi. Oke lah. Jadi nggak hanya guru aja yang eki, bapak juga harus. Setiap manusia harus Eki. Termasuk Duh, Vespa. Vespa. Vespa lagi. Oh, Oke. Vespa. Jadi pengen reading gitu. Nah, karena kan waktu itu katanya bikin gimana? Skuter Mangunan asik, mengwong pira tapi. SPM, skuter pendidikan Mangunan. Ayo yang mau gabung beli Vespa, beli Vespa. Ya sementara nganggo Matic nganggo. Gonceng sih lah Mbak. Sik di Vespa berapa? Pak Janu, Leo. Leo. Yonas duwe. Pak Pak Yonas. Galih kan duwe SMP. Pat. SD. SD Leo. Oh iya Leo. Aku pinjem adalah. Lumayan 5 boncengan 10. Udah lumayan lah ya. Oh, Romomul nanti Oh, kita Romomul. ajak. Pak Karol juga mau beli. Iya, dia mau itulah. Mari kita ojo-ojoin dia. Ojo-ojo. Oke, kita ditunggu ya rilisnya, semoga jadi. Kaosnya udah ada sih, tinggal nunggu ridingnya. Vespa. Jadi pengen riding ya ampun. Oke Pak Janu, satu kalimat dong untuk inspirasi teman-teman yang di rumah. Aduh, apa Bu? Apa banget lah. Kalimat ya Bu? Ya ora kalimat, masuk kata ya wes lah, oleh lah. Kata-kata lur, Kalahkan diri sendiri. Kalahkan diri sendiri. Nggak usah dikasih penjelasan, silahkan untuk dimaknai masing-masing ya. Pesan dari Pak Janu, kalahkan diri sendiri. Oke, terima kasih masih menyimak Paman. Jangan lupa saksikan terus Oke. YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Like, subscribe, di-share ya supaya konten kita terus terapresiasi. Terima kasih Pak Janu. Besok Oke. kita riding bersama. Siap Bu Tami. Terus Terima berkarya, kasih. menggambar, Undangan. menyanyi, bermusik, membaca. Saya Dadah. lebih ke ini sih, Apa? agraris sih. Oh, jadi begini. Ini Iya. gabungan antara petani, seniman, guru, dan bapak rumah tangga. Iya. Formulanya ciamik loh. Oke? Oke. Terima kasih. Dadah. Ya. Oke.